kayangan yang ada di Bali, termasuk utamanya seperti saya sini Tanah Lot. Ini asal muasalnya itu adalah dengan kedatangannya pendeta sakti yang berstana di Majapahit dulu. Kalau kita di sini kebanyakan dari persentase umat Hindu yang ada di Bali ini, kayaknya 90% itu keturunan Majapahit. Oh gitu ya? Ya, yang disebut Baliago. Baliago itu artinya Bali yang penduduk Bali yang asli. Jadi tradisi budayanya pun berbeda dengan kita. Oke, sekarang langsung berada di Bali ya teman-teman, lebih tepatnya di Tanah Lot. Dan ini kita jalan-jalan di sini teman-teman. Belum menemukan hotel, jadi kita dari Gilimanuk Bali langsung menuju ke Tanah Lot ini. Jadi untuk menuju ke lokasi langsung ke Tanah Lotnya, atau langsung kita melihat pantai, dari parkir sepeda motor tadi itu sekitar kita berjalan sekitar 500 meter teman-teman, dari lokasi parkir ya sampai menuju ke sini. Wih, mantep ini. Top Marco top. Kita jalan-jalan men sini men. Haha. Pak Indonesia gina sewat Pak. Jadi banyak pemandu-pemandu wisata yang paham dengan bahasa asing ya teman-teman ya. Contohnya seperti barusan tadi itu paham banget loh, sepertinya bahasa Rusia deh. Sepertinya ya teman-teman ya. Apa pemandu-pemandu wisata ini dulunya memang belajar dulu atau sekolah dulu atau secara otodidak teman-teman. Nah, kita memasuki pintu Tanah Lot ini yang berada di depan ini, yang dijaga oleh dua rapala ya teman-teman ya. Wih, mantap men. Oke, lanjut kita masuk. Nah, di sini ada prasasti Pura Luhur Tanah Lot. Oke, mantap. Ya. Yeah. Jadi penampakannya dari luar pintu masuk seperti ini ya teman-teman ya. Dan kanan kiri dijaga oleh patung atau arca dua rapala. Oke, mantap. Jadi teman-teman di sini ada cerita menarik di Tanah Lot ini ya, karena Tanah Lot ini bisa menjadi daya tarik turis lokal maupun turis internasional ya teman-teman. Dan seperti ini penampakannya. Wih, mantap. Wow, mewah men. Dan di sini juga ada pura penataran luhur. Nanti lewat. Wih, mantap pak. Jos gandos. Nah, itu dia puranya teman-teman. Cuman kalau kita ke sana nunggu airnya surut dulu ya teman-teman ya. Mungkin nanti sekitar hampir menuju sore. Karena ini sudah pasang teman-teman airnya. Air lautnya sudah pasang, jadi kita nggak bisa menyeberang ke sana. Pasang ya. Jadi kita tidak bisa masuk. Wow men, mantap men ini men.
Ya teman-teman, jadi penampakannya dari Pura Tanah Lot ini seperti ini. Nah, nanti kita akan tanya-tanya kepada Bapak Juru Kunci selaku Bapak Juru Kunci yang bersangkutan yang memahami Pura Tanah Lot ini dari cerita di balik sejarahnya ya teman-teman ya. Bapak ini asli darah keturunan dari Majapahit ya? Ya, kalau kita di sini kebanyakan dari prosentase umat Hindu yang ada di Bali ini kayaknya 90% itu keturunan Majapahit. Jadi dari ya 90%. Kalau Bali Ago, Bali asli itu hanya adanya di Karangasem, kemungkinan hanya satu desa aja. Itu Bali Ago itu. Oh gitu ya? Ya, yang disebut Bali Ago. Bali Ago itu artinya Bali yang penduduk Bali yang asli. Jadi tradisi budayanya pun berbeda dengan kita, sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda sama kita. Jadi kan memang dulu nih kan Bali nih kan memang jajahannya Majapahit ya, Pak, Ya, ya? semua Majapahit Majapahit karena prinsip dan tujuan daripada Gajah Mada kan ingin menyatukan Nusantara. Beliau ingin menyatukan semua itu anunya. Sehingga sampai di Bali juga kan beliau sama, kalau di Bali patih yang terkenal itu kan Kebo Iwo. Kebo Iwa ya. Kebo Iwa itu terkenal. Kalau nggak kena tipu muslihat, kalah Gajah Mada kekuatan kesaktiannya. Gitu ya? Kalah dia. Cuman beliau menyadari untuk ini. Dia mau ngalah. Dia mau mengalah dulu. Itu kan dia kena tipu muslihat, dipanggil ke Majapahit, diundang, mungkin kayak mau rapat. Di sana beliau karena orang sakti disuruh membuat sumur. Disuruh membuat sumur, begitu kedalaman sumurnya gini. Ya, ditimbunlah dia dengan apa namanya bahasa Indonesianya pamor, itu pamor yang apa untuk kapur ditimbun pakai kapur dia anunya. Itu pun beliau nggak mati, kalau nggak menyerahkan kesaktiannya nggak mati ya. Jadi itu anunya sejarahnya Kebo Iwo dengan Majapahit dengan Gajah Mada. Jauh dia lebih sakti sebenarnya. Cuman dia tuh mau, karena apa sebab dia mau ngalah? Karena dia tuh baru lahir menurut cerita nih, menurut sejarah. Baru lahir hanya umur beberapa bulan, makannya itu udah luar biasa, jauh melampaui orang dewasa. Setelah besar, jadi kewalahan, orang tuanya pun menyerah, nggak bisa gini jamin. Kan dulu orang nanak nasi itu pakai trio. Ada apa namanya kayak dari anyaman bambu tuh. Satu itu tuh dia makan sekali masih kurang. Karena merasa dengan diri anggaplah seperti rakus ya, kekurangan terutama dalam hal makan. Di sini dia pun menyerah gitu. Iya. Kalau nggak gitu nggak mau dia. Orang kan itu sebetulnya patihnya zaman kerajaan waktu Renggong lah. Waktu Renggong. Ya, kerajaan waktu Renggong di Bali. Dia patih yang luar biasa anunya. Iya. Itu anunya sejarahnya Kebo Iwo. Sampai sekarang masih dekat sini ada gininya. Patungnya juga ada, baru diresmikan di sini, jadi tempat pariwisata juga. Pura tempat anunya itu dibangun di sana juga, di Bedo namanya. Di Bedo ya. Ya, di Gajah Mada sana. Sekarang udah bagus di sana. Saya juga orang sini juga sering lihat sana karena itu tepatnya di pinggir kali, jadi bagus penataannya juga. Ya, sejarah daripada pura-pura dan kayangan yang ada di Bali, termasuk utamanya seperti saya sini Tanah Lot. Ini asal muasalnya itu adalah dengan kedatangannya pendeta sakti yang berstana di Majapahit dulu, zamannya kerajaan Majapahit. Itu jadi beliau mengadakan perjalanan sepanjang pantai di pantai selatan Tanah Lot, dari daerah Jembrana saya bilang ya, negara. Itu ada Pura Rambut Siwi namanya. Di sana beliau juga istilahnya istirahat setelah perjalanan panjang dari Jawa ke Bali. Kemudian sedikit lagi ke timur, Serijong namanya. Setelah dari sana turunlah beliau di sini. Bukan di sini pertama, di Pekendungan namanya. Ya, di sana beliau bersemedi. Kemudian beliau bisa melihat dan merasakan getaran suci dan sinar suci yang ada di sini. Yang awalnya ini pura ini bukan terpisah gini, Mas.
dia masih menyatu dengan yang ada di sini, ujung-ujung di sini. Oh. Kemudian beliau lompat dari sana mengadakan tapa semedi di sini. Saat beliau mengadakan tapa semedi, diketahui oleh warga masyarakat sekitar sini, beliau diganggu. Karena merasa terganggu di dalam persemedian beliau, jadi beliau memutuskan saat itu air lagi pasang gede, diputuskanlah, diambil tongkat, diputus itu sehingga terpisah antara karang yang di sana dengan di sini tidak menyatu lagi. Tujuannya Karena, apa? Ya, Tujuannya? biar mereka itu tidak diganggu, karena tujuannya beliau itu baik di sini. Karena masyarakat di sini kan melihat dia itu orang asing di sini, makanya sebenarnya masyarakat juga tujuannya bukan mengganggu jelek gitu, mungkin mengadakan suatu komunikasi, karena beliau sedang fokus kepada tugasnya beliau, makanya dibikinlah jarak antara itu karena laut ada pasang surutnya. Di saat air laut surut di sana itu kering, datang lagi lah beramai-ramai masyarakat yang di sini itu untuk mendekati beliau. Karena belum final juga persemedian beliau, diambil selendangnya yang warna maaf seperti ini, bisa disorot. Warna hitam putih ini diciptakan beribu-ribu ekor ular untuk melindungi beliau, bukan untuk menyerang, hanya untuk melindungi. Sehingga sampai sekarang ular itu masih kita sakralkan di sini. Warnanya persis kayak ini. Masih ada ular? Masih, warnanya seperti ini. Jangan keliru nanti. Kalau ular laut ada dua macam. Warna hitam putih yang agak biru mengkilap itu bahaya sekali. Ya, itu yang luar biasa agresifnya. Kalau di sini warnanya kayak gini, kayak buram gini. Cuman dia tuh jinak. Setelah itu kemudian selesai ada komunikasi antara beliau dengan bendesa namanya di sini. Bendesa desa di sini menyampaikan tujuan beliau, apa tujuannya mengadakan tapa semedi dan berbuat seperti itu. Kemudian pimpinan desa di sini itu mengerti tujuan, dan beliau pun berpesan, suatu saat kamu harus membangun tempat pemujaan untuk umatmu di sini yang akan disembah oleh seluruh umatmu yang ada di sini di Bali itu Nah, sehingga akhirnya di abad ke-11 barulah berdiri pura ini. Sebelum abad ke-11 itu udah pisah ceritanya seperti itu kalau yang di sini itu. Dan di samping itu, karena kesediaan daripada bendesa yang ada di desa sini dan mematuhi daripada perintah beliau, maaf sebelumnya saya sambung lagi, kalau dulu beliau tuh dari Jawa kan bernama Dangyang Nirarto. Setelah di Bali dirubahlah sebutannya oleh orang Bali, orang Hindu Bali itu menjadi Pedando Sakti Wawurauh. Pedando itu artinya orang suci, Wawurauh itu baru datang, orang suci yang baru datang ke Bali. Itu artinya Pedando Sakti Wawurauh itu. Di situ kemudian saya sambung lagi setelah selesai kompromi dan mengikuti daripada perintah beliau, dihadiahkanlah sebuah keris sakti kepada bendesa di sini. Makanya bendesa Brabani disebut bendesa sakti berkat keris kecil itu yang sampai sekarang masih berstana di kerajaan sini. Kediri juga namanya sini, Kediri Tabanan sini. Di sana disimpan. Jadi diarak setiap 6 bulan sekali pada hari raya Kuningan pas ke Pura Pekenongan, bukan ke sini. Karena beliau jejaknya pertama di sana. Itu pun berjalan kaki 12 km. Target waktunya jam 12, tank harus sampai di sini. Jalan kaki. Tidak boleh naik kendaraan, baliknya pun begitu. Tidak boleh pakai payung. Payungnya itu kayak daun enau yang kecil-kecil gini. Itu yang dipakai payungnya selama perjalanan. Jadi nggak boleh pakai payung, naik motor, naik. Jalan pun bukan mengikuti jalan satu ini, jalan yang lama. Kadang-kadang turun kali, turun parit, segala macam anunya. Itu jalan-jalan yang dulu itu yang dicari lagi. Ya, jadi itu cerita sedikit tentang Tanah Lot. Kalau gini ya, kalau nampaknya itu nggak mesti dia, Mas. Nggak mesti. Kita juga kadang-kadang dulu pernah 1 minggu sama sekali nggak ada tamu, kecewa. Tukang ular yang jaga ularnya di sana juga udah bingung, nggak ada muncul. Kita nggak tahu juga entah apa penyebabnya gitu. Dan di samping itu
berabad-abad itu ada ular seperti itu tuh, besarnya nggak pernah ada yang besar, paling besar sebesar ibu jari kaki aja, nggak pernah ada yang besar. Dan itu pun jinak sekali dipegang, nggak apa-apa dia. Ada berapa biasanya? Kalau saya lihat keseharian di sini paling banyak ada 4 ekor, ya nggak banyak sekali, nggak ada banyak. Dan yang disimpan, yang di sana, yang di apa namanya, dipajang di dalam gua sana ya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau yang di air suci, kadang-kadang di atas itu dia ada lubang-lubang kecil, ada juga yang di sana. Air suci? Iya, itu sudah air suci. Itu kalau airnya itu kan muncul tahun 1990, bukan dari zaman dulu. Oh. Karena ceritanya begini, kita di sini di setiap upacara ya, upacara besar di sini, kewalahan mencari air yang kita sucikan untuk apa namanya, persembahyangan di sana. Jadi kita nggak boleh mengambil air sembarangan di sumur orang, tuh nggak boleh. Kita ngambilnya jauh. Tanpa diduga akhirnya muncullah, air itu muncul sebesar gini, maaf, sebesar pergelangan kaki ini muncul airnya. Itu awal-awalnya air itu kita nggak apa namanya, belum ada pengetesan ke laboratorium. Ada serombongan anak-anak mahasiswa dari ITB Bandung ke sini. Yang satu ceweknya itu kepingin sekali untuk meminum, padahal orang sini belum berani karena baru-baru muncul airnya. Begitu dia minum, ada menjelang 20 menit dia pingsan, sakit perut, pingsan. Kita takut sampai dilarikan ke rumah sakit. Kemudian dipanggillah dari apa namanya, petugas laboratorium yang ada di sini di Kabupaten Tabanan. Setelah dicek airnya itu bagus, layak minum. Kadar garam nggak ada, kadar kapurnya nggak ada, jadi bersih. Rasanya sedikit agak manis mas, beda dengan air asli. Kemudian 6 bulan sekali setelah semesteran dia datang rame-rame sama anu juga, berkata, saya bersyukur meminum air ini. Saya punya sakit apa namanya, yang pokoknya nggak sembuh. Dokter udah semua, orang pintar udah semua, dari semenjak dia minum air itu dia sembuh sama sekali, rasa sakitnya itu nggak pernah dia rasakan lagi. Sehingga di sanalah dijuluki air awet muda. Banyak anunya. Kemudian yang kedua ada kakek-kakek dari Bogor, terus orang petani. Dia ke sini, setelah itu dia minta air, minta airnya sini kan saat itu di sawah itu lagi gini mas, ada apa namanya, jadi pertanian itu nggak jadi, ada gini hamanya. Dia bawa hanya sebotol aqua besar, kemudian beliau tuh tuangkan di apa namanya, di pematang sawahnya, pembagian air dari parit ke sawah itu ya, gitu kan. Hanya dia sendiri yang panen, yang lainnya itu nggak ada gini. Setelah kemudian ya menjelang berapa bulan lah, satu bus orang-orang petani itu semua bawa jerigen gede-gede mas, minta anu sini. Ada sampai yang memohon 15 tahun menikah nggak gini, nggak punya momongan, dia berhasil juga. Yang paling banyak kan kesembuhan daripada sakit-sakit itu yang itu yang ada di tengah. Iya, yang di bawah ada gua kecil di bawah anu. Kalau sekarang nggak bisa mas, karena airnya lagi gini, lagi pasang. Oh, iya, jadi airnya gede, nggak bisa kita nyebrang sana. Nanti sore kalau nggak salah jam 5 itu baru bisa. Tamu-tamu juga nanti banyak. Ya. Jadi itu informasi sejarah apa yang ada di sini yang saya tahu menurut cerita, yang persisnya itu juga kita kan nggak tahu ya. Jadi itu warisan cerita, artinya sejarah yang sampai ke kita, yang bisa kita sampaikan. Kebenaran dan anunya itu, kekeliruan itu mohon maaf, mungkin ada, saya juga nggak tahu persis yang kebenarannya seperti apa. Jadi itu yang saya bisa terangkan ya.